Selamat pagi, Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami, jemaat semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan daripada Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kasih-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kami, dan lebih sampai hari ini ya Bapa. Dan jikalau kami sebentar akan belajar firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati pikiran kami, sehingga setiap pesan perkataan firman Tuhan yang akan kami terima hari ini, itu dapat membuka hati pikiran kami, dan kami boleh diberkati, dan kami diberikan kekuatan untuk hidup di dalam iman firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, ya. Menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen ini merupakan bagian yang terindah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kita menerima fasilitas-fasilitas kerajaan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan ini semuanya kita peroleh bukan karena kekuatan kita tentunya, tapi ini karena kemurahan dari Allah Bapa di surga. Nah, seperti firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Perhatikan Bapak Ibu, bukan karena usaha kita, bukan karena jerih lelah kita, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semuanya ini diberikan karena kasih Allah, kemurahan Allah. Ini semuanya sebagai pemberian daripada Allah saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, semuanya ini kita telah menerima karena pemberian daripada Allah, anugerah, ya, pemberian secara cuma-cuma daripada Allah. Namun yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, bahwa anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita akhirnya menuntun kita kepada sebuah pertanggungjawaban. Apa saja, ya, tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Apa saja sih tanggung jawabnya kita sebagai orang-orang percaya? Tanggung jawab orang-orang Kristen, ya, kita akan belajar. Yang pertama, tanggung jawab orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yaitu kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah diberikan. Yang pertama, tanggung jawab orang-orang Kristen, jangan menyia-nyiakan keselamatan, anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya, kenapa ada orang Kristen yang menyia-nyiakan anugerah keselamatan Bapak Ibu? Dengan memiliki gaya hidup yang tidak tertib dalam hubungannya dengan Allah. Ada yang ngakunya orang Kristen, lahir dari kecil sudah menjadi Kristen, tetapi tidak tertib di dalam beribadah. Banyak sekali alasannya, ribuan alasan kalau mau diajak pergi ke gereja, atau kalau mau diajak persekutuan, terlebih kalau mau diajak doa, waduh sudah susahnya minta ampun. Ngakunya sih orang percaya, ngakunya sih orang beriman Bapak Ibu, ngakunya sudah dibaptis, tetapi untuk ibadah, waduh banyak sekali alasannya. Tetapi jangan pernah coba-coba menawarkan untuk diajak jalan-jalan.
sudah pasti akan selalu ready, selalu siap, ya. Bahkan kalau perlu on time, Bapak Ibu, tepat waktu. Tetapi kalau soal ibadah, minta maaf, ya. Banyak orang-orang Kristen yang menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Ibadah jam 8, firman Tuhan mulai jam 9, ya sudah datang jam 9 saja. Dengar firman Tuhan, tidak mengikuti pujian penyembahan. Ya, sudah tahu jadwal ibadah jam 7. Tanya, jam pelayanan firman Tuhan jam berapa? Oh, biasanya setengah 8, jam 8. Dia sudah datang jam 8 kurang. Nah, banyak orang-orang Kristen yang mereka menyia-nyiakan keselamatan, anugerah keselamatan Allah. Ya, katakan di sampingnya, itu bukan saya. Ya. Saya berdoa dan tetap percaya bahwa itu bukan jemaat yang saya layani, itu jemaat yang dari luar angkasa, Bapak Ibu, ya. Tidak ada di dalam nama Yesus. Kita semua ada jemaat yang tidak menyanyiakan anugerah keselamatan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita temukan di lapangan. Saya bicara berdasarkan data di lapangan, Bapak Ibu. Ada orang yang hidupnya ya sembrono, tidak tertib, Bapak Ibu. Sementara anugerah itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Nah, kenapa ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, tapi menyia-nyiakan anugerah itu? Ya tentu saja belum memahami dengan benar anugerah keselamatan itu. Akhirnya main-main, Bapak Ibu. Sama halnya ketika kita statusnya sebagai anak sekolah. Kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, status kita sebagai anak sekolah, tujuan kita sekolah, ya akhirnya apa? Ya kita datang ke sekolahan ya asal-asalan, ya tinggal datang saja, tidak ada persiapan belajar di rumah, ya tidak datang tepat waktu. Kalaupun nanti datang ke sekolahan, masuk ke ruangan, ya sudah pikirannya kemana-mana. Mata boleh dipastikan melihat guru yang sedang mengajar, tapi pikirannya kemana-mana. Di sekolahan ya mungkin tidur, di sekolah mungkin ngobrol. Pokoknya bikin onar. Kenapa? Karena belum mengerti tujuan kita sekolah. Ya akhirnya akan membawa dampak apa? Ya bikin onar sudah di sekolahan. Demikian halnya orang-orang Kristen yang tidak mengerti ya anugerah keselamatan, hidupnya menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Nah, bahayanya kalau ada orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di perkumpulan gereja, saudara bisa bayangkan. Ya sudah, saya akan mengatakan lebih, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menerjemahkan sendiri ya. Inilah keadaannya di lapangan, Bapak Ibu. Nah, hari ini mudahan saya berharap melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali. Kita menjadi orang Kristen bukan secara kebetulan. Ya, kita menjadi orang Kristen ini karena rancangan Allah supaya menjadi berkat, ya. Dan anugerah itu diberikan pada kita yang akhirnya menuntun kita untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau pengertian kita, penangkapan kita keliru terhadap anugerah keselamatan, ini bahaya. Anugerah keselamatan akan dipersalahkan. Anugerah keselamatan akan disalahgunakan. Anugerah keselamatan akan disalahartikan. Pak, maksudnya apa? Anugerah keselamatan itu dipersalahkan. Ya karena menganggap anugerah pemberian Allah keselamatan itu mudah diterimanya dengan percaya kepada Yesus. Kita menerima keselamatan dan diberikan secara gratis. Akhirnya saya nggak hidup di dalam pertanggungjawaban saya sebagai orang Kristen. Menganggap remeh, menganggap murah harga kita diselamatkan itu. Akhirnya Pak, anugerah keselamatan itu disalahkan, Bapak Ibu, dengan memandang keliru. Karena anugerah itu gratis. Akhirnya orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh tadi, yang salah menangkap anugerah keselamatan, akhirnya apa? Tidak bertanggung jawab. Karena salah mengerti, Bapak Ibu. Menyalahkan. Ya. Padahal firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 18-19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Perhatikan Bapak Ibu, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, kemudian bukan pula dengan perak, bukan juga dengan emas. Wow, padahal kita tahu emas dan perak ini nilainya luar biasa, logam mulia Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang orang menilai belum dikatakan kaya kalau belum menggunakan emas Bapak Ibu. Berarti emas ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan seseorang. Nah, sementara firman Tuhan kita ini ditebus levelnya lebih tinggi, harganya lebih ekspensif, lebih mahal daripada emas tadi. Kita ditebus dengan apa, saudara? Ayat selanjutnya, kita ditebus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang-orang Kristen yang tidak mengerti akan anugerah keselamatan daripada Allah mengakibatkan mereka hidup menjadi orang-orang Kristen yang tidak bertanggung jawab, dengan memiliki kehidupan yang sembrono, yang tidak tertib, dan memandang anugerah itu disalahkan. Akhirnya hidupnya mengecewakan Bapak Ibu. Nah, bahaya yang kedua yang diakibatkan oleh orang-orang Kristen yang tidak memahami, mengerti akan anugerah Allah, yaitu anugerah Allah disalahartikan. Apa maksudnya disalahartikan? Menganggap bahwa anugerah Allah itu membuat orang Kristen akhirnya tidak perlu bertanggung jawab untuk hidup di dalam kebaikan, tidak perlu berjeli lelah lagi untuk melakukan pelayanan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena apa? Ya sudah, karena saya sudah ditebus, ya pasti selamat. Nah, ini kan anugerah yang disalahartikan Bapak Ibu. Memang ada pengajaran yang demikian. Sekali selamat tetap selamat, meskipun kita memiliki kehidupan yang tidak disiplin, kehidupan yang tidak benar, masih di dalam dosa, dan tidak mau bertobat. Asal awalnya dilahirkan menjadi Kristen, pasti selamat kalau matinya. Nah, ini kan sebuah kekeliruan. Orang-orang Kristen yang tidak memahami anugerah keselamatan berakibat memandang anugerah disalahartikan. Tidak perlu lagi susah-susah berbuat baik, tidak perlu berjeri lelah di dalam persekutuan-persekutuan. Toh aku pasti akan selamat. Ini bahayanya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, apa sih artinya? Anugerah itu disalahgunakan ya. Oleh karena orang Kristen yang hidup di dalam hawa nafsu, ya sudah Bapak Ibu, saya sudah diselamatkan, kematian saya sudah tanggung dalam Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah, sekarang saya hidup nikmati saja. Saya hidup di dalam keinginan kedagingan saya. Saya hidup di dalam kesenangan-kesenangan pribadi. Yang penting hari Minggu ibadah. Kalau ingat, dan firman Tuhan berkata 1 Petrus 1 ayat 18 yang kita baca tadi Bapak Ibu ya, bahwa ingat kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena anugerah Allah. Anugerah Allah itu sebenarnya tidak sedang menindas ya tanggung jawab orang Kristen, melainkan menandaskan dalam hati orang Kristen bahwa ia memiliki tanggung jawab. Oleh sebab itu mari kita bertanggung jawab atas anugerah yang sudah diberikan Allah kepada kita, dengan memiliki gaya hidup kekristenan yang benar, kehidupan kekristenan yang senantiasa hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Tanggung jawab orang Kristen yang kedua, mari kita akan lihat di dalam Titus pasal 2 ayat 12. Kitab Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang kedua, tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab orang Kristen adalah membuang
segala dosa di dalam hidupnya. Setiap kita punya tanggung jawab. Setiap pribadi orang-orang Kristen, ya, wajib membuang dosanya, ya, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita harus benar-benar merelakan membuang setiap kehidupan-kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, karena kita sudah hidup di dalam anugerah-Nya. Seperti firman Tuhan tadi yang kita baca, Ia mendidik kita supaya apa? Tidak hidup di dalam dosa, tapi Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan segala keinginan-keinginan dosa, meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi, ya, supaya kita hidup di dalam bijaksana. Inilah tanggung jawab orang-orang Kristen. Jadi mengenai perilaku kita yang tidak sesuai firman Tuhan, jangan salahkan orang tua kita, jangan salahkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya karakter-karakter yang tidak baik, kita punya sikap hidup yang penuh dengan kejahatan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang tua keluarga, jangan salahkan ya lingkungan. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita yang harus ambil sebuah keputusan. Tinggalkan itu semuanya, karena itu tanggung jawab bukan orang lain. Itu adalah tanggung jawab setiap kita yang mengaku dirinya sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Jadi yang kedua, tanggung jawab orang Kristen yaitu membuang, meninggalkan segala dosa. Amin. Inilah anugerah yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita diberikan kepekaan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu mari kita bertanggung jawab atas setiap kehidupan kekristenan kita. Dan sekarang yang terakhir, Bapak Ibu, orang Kristen punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawabnya adalah untuk selalu memberitakan Injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ya, Dia berkata demikian dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tanggung jawab orang Kristen yaitu membawa kabar sukacita, membawa berita keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui perkataan kita, melalui perbuatan hidup kita yang penuh dengan kasih. 3 hal ya yang menjadi tanggung jawab orang Kristen. Ya, kiranya hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang tanggung jawab orang Kristen, membuat hidup kita lebih bijaksana lagi, mengisi hari-hari kita dengan lebih efektif lagi. Terlebih dalam kondisi pandemi corona ini, Bapak Ibu, mari kita nyatakan kasih Allah, anugerah Allah dalam hidup kita, dan kita implementasikan, kita praktekkan supaya orang-orang yang saat ini dalam kesulitan, mereka pun juga boleh menerima anugerah keselamatan dari Tuhan melalui kehidupan kita yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, yang membawa berkat-berkat bagi mereka yang membutuhkan saat ini. Amin. Mari kita berdoa, ya kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semuanya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu, dan firman-Mu mengingatkan kembali akan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus terus akan menuntun kami untuk kami sadar akan setiap tanggung jawab kami sebagai orang-orang beriman. Dan biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan Allah, karena kami telah mengambil bagian dalam setiap tanggung jawab kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.